gue bakal nemenin kalian beberapa menit ke depan. Dan tentunya bakal ada wawasan yang akan kalian dapetin dari bincang-bincang gue kali ini. A few moments later. Oke, jadi di konten kali ini gue bakal ngebahas tentang buah yang bernama Coco de Mer, yang merupakan bahasa dari Prancis yang berarti kelapa laut. Nah, jadi buah kelapa ini masih satu keluarga dengan kayak kelapa-kelapa yang kita jumpain, cuman bedanya kelapa ini super langka dan super duper besar. Jadi Coco de Mer ini bentuknya seperti yang kalian lihat tadi, bentuknya itu kayak kalau diibaratin mirip pinggul atau bokong seorang wanita, dan beratnya itu sekitar 15-30 kg. Nah, pohon Coco de Mer ini sangat langka karena dia membutuhkan waktu 7 tahun kalau misalkan dia waktu untuk pembuahan. Nah, kalau misalkan ditanam dari bibit atau tunas, dia membutuhkan waktu 80 tahun. Nah, dia juga belum tentu bisa berbuah karena faktornya masih terjadi secara alamiah, yaitu karena faktor alam maupun serangga atau hewan seperti itu penyerbukannya. Jadi kenapa nih kok dinamain Coco de Mer yang berarti kelapa laut? Oke, jadi pada zaman dahulu Coco de Mer ini pertama kali ditemukan di tepi pantai Pulau Maladewa atau yang biasa kita sebut Pulau Maldives. Nah, jadi itu penduduk setempat di Pulau Maladewa nemunya nih kelapa di tepi pantai terus. Padahal di pulau tersebut nggak ada pohon kelapa yang berbuah seperti Coco de Mer. Kayak bentuknya beda, terus kayak kok di tepi pantai terus. Nah, akhirnya penduduk setempat mempercayai kalau misalkan Coco de Mer itu berasal dari tumbuhan dasar laut. Nah, karena mitos yang berkembang, bahkan sampai Kaisar Romawi Suci Rudolf II itu kayak membuka sayembara bagi siapapun penduduk yang menemukan buah Coco de Mer itu, terus kayak ngasih ke dia, nanti dikasih banyak uang gitu. Nah, terus juga ada seorang ahli kosmologi Kristen yang bernama Mayor Jenderal Charles George Gordon. Dia pernah berasumsi kalau misalkan Coco de Mer ini merupakan buah terlarang yang membuat Hawa dan Adam terusir dari surga. Nah, mitos ini tuh dipercayai penduduk setempat hingga berabad-abad. Akhirnya pada abad ke-16 ada nih seorang pelaut Prancis yang menemukan pohon Coco de Mer. Jadi pulaunya itu namanya Pulau Seychelles, adanya di sebelah barat laut Pulau Maladewa. Nah, kenapa bisa sampai di tepi pantai? Jadi karena kan buah Coco de Mer itu kan berat ya, 15-30 kg. Nah, jadi mereka matang, jatuh ke tanah, abis itu emang terombang-ambing di pantai. Tapi sebelum itu, kenapa bisa terombang-ambing? Karena dia kan udah masuk ke laut nih. Akhirnya dia mengalami pembusukan. Nah, karena dia busuk, akhirnya udah ringan kan. Nah, kalau udah ringan baru dia ke atas laut. Akhirnya dia ke tepi pantai Pulau Maladewa. Seperti itu. Jadi kenapa dia bisa ngambang? Karena yaitu karena pembusukan. A few moments later. Oke, jadi mungkin segitu aja konten dari gue kali ini. Mungkin cukup singkat. Kalau misalkan ada masukan atau tambahan tentang informasi Coco de Mer ini, kalian boleh komen. Terus pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus tungguin konten gue yang selanjutnya. Bye-bye.